Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran matematika, yaitu dalam berbagi ilmu matematika bersama Pak Deone ini ya. Ya, ini adalah channel berbagi ilmu matematika dan bahasa Inggris. Oke, kenapa mesti membagi? Kenapa mesti berbagi? Karena berbagi itu adalah menambah. Jadi sebenarnya berbagi itu adalah menambah dan bukan mengurangi. Bahkan menambahnya bisa berkali-kali. Maka dari itu, marilah kita berbagi, terutama berbagi ilmu pelajaran. Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Ya, apa yang kalian ketahui tentang limit? Ya, apa yang kalian ketahui tentang limit? Dulu waktu kelas 11 kita sudah belajar tentang limit. Ya, definisi limit apa waktu itu kelas 11? Definisi limit adalah kalau kita buat notasinya limit, ya, lim x mendekati a, kan gini definisinya ya, f x sama dengan L. Nah, ini definisi limit waktu kelas 11, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, arti fungsi limit ini adalah nilai fx mendekati nilai L jika x mendekati A dari kiri maupun dari kanan. Nah, seperti itu. Itu adalah definisi dari limit fungsi. Nah, waktu kelas 11 itu adalah definisi limit fungsi. Oke. Nah, kemudian hari ini ya, pada saat kelas 12 ini kita belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita udah paham ya definisi dari nilai limit, yaitu nilai pendekatan lah gitu ya istilahnya. Ya, nilai limit waktu kelas 11, tapi itu dalam bentuk aljabar. Nah, sekarang fungsinya dalam bentuk limit trigonometri. Nah, jadi limit ya kan. Nah, itu kan terbagi. Pertama adalah limit fungsi aljabar. Ya, ini waktu kelas 11 kemarin, limit fungsi aljabar. Yang kedua, yang kelas 12 sekarang nih, limit fungsi trigonometri. Ya, limit fungsi trigonometri. Oke. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, sebenarnya prinsipnya sama saja. Waktu dengan limit fungsi aljabar, cara penyelesaiannya, nah, saya tulis ini ya. Cara yang bisa kita gunakan yang pertama adalah dengan substitusi langsung, yaitu dengan cara substitusi langsung. Nah, jadi cara pertama adalah dengan mensubstitusi langsung. Apa artinya substitusi itu? Substitusi kan kalau dalam bahasa artinya adalah mengganti. Jadi langsung tinggal ganti saja variabel pada fungsi fx dengan nilai pendekatan x-nya. Nah, itu adalah arti dari substitusi. Jadi nanti x-nya dalam berupa sudut. Kalau trigonometri, x-nya mendekati dalam berupa sudut karena fungsinya adalah fungsi trigonometri. Nah, jadi cara pertama adalah substitusi. Jika hasilnya ya kalau dengan cara substitusi dia dikatakan valid ya,
valid atau sah, ya, valid atau sah jika hasilnya bukan bentuk tak tentu. Bukan bentuk tak tentu. Apa sih bentuk tak tentu itu? Nah, nanti kita akan lihat tak tentu. Nanti akan kita lihat bentuk tak tentu. Jadi bentuk tak tentu itu adalah, ini saya tulis lagi, bentuk tak tentu. Nih pen mouse-nya lemot apa laptopnya ya. Nah, bentuk tak tentu itu nanti kita lihat adalah bentuknya 0/0 gitu ya. Nah, 0 bagi 0 berapa? Nah, nggak ada. Bukannya 0, tapi 0 bagi 0 itu tak ada. Jadi tak tentu, tak terdefinisi. Jadi kalau bentuknya tak tentu, misalnya 0/0 atau tak hingga dikurangi tak hingga, ya, dan seterusnya. Tapi yang paling sering itu adalah bentuknya 0/0. Jika hasilnya seperti itu, maka tidak boleh menggunakan cara substitusi. Jadi kalau hasil dari substitusi hasilnya bukan bentuk tak tentu, maka itulah jawabannya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau tidak valid atau hasilnya adalah bentuk tak tentu, hasilnya misalnya 0/0, maka kita gunakan cara yang kedua. Nah, begitupun sama waktu limit fungsi aljabar. Cara kedua apa? Yaitu dengan cara menyederhanakan. Bagaimana caranya menyederhanakan? Nanti kita butuh bantuan rumus-rumus sifat atau rumus-rumus dasar dari fungsi trigonometri waktu kita pelajari kelas 11 yang lalu pada pembelajaran fungsi trigonometri. Nah, nanti kita lihat rumusnya. Nah, cara ketiga yaitu, nah, bisa juga kita gunakan dengan rumus. Nah, nanti ada nih rumus limit trigonometri. Jadi ada rumus limit trigonometrinya. Jadi ada rumus tersendiri, rumus limit trigonometri. Ya, nanti ada di situ. Ya, ini kok begini ya tulisannya. Oke. Nah, kita lihat contoh saja untuk pada nomor 1 nih ya. Cara pertama yaitu katanya dengan cara substitusi atau mengganti. Kita lihat. Misalnya saya punya contoh soal begini ya. Nah, hitunglah nilai limit fungsi berikut. Nah, yang pertama ya, limit sin X untuk X mendekati pi/2. Kita lihat yang pertama ya. Nah, lihat yang pertama, limit, saya tulis lagi, limit X-nya mendekati pi/2. Pi/2 itu berapa? Ingat, pi di sini adalah pi sudut ya. Kalau pi sudut itu besarnya bukan 3,14 atau bukan 22/7, tapi besarnya berapa? Yaitu besarnya 180 derajat. Berarti kalau pi/2 itu sama aja adalah 180 bagi 2 berarti berapa? Nah, berarti 90 derajat. Jadi sama aja ini X-nya mendekati 90 derajat. Nah, tadi cara pertama adalah cara substitusi. Berarti langsung substitusi X-nya
ganti dengan nilai pendekatan X-nya. Berarti di sana pi per 2. Berarti langsung kita ganti sini. Sin gitu kan. Nah, X-nya ganti dengan pi per 2. Nah, berapa pi per 2 tadi? Berarti tadi kan 180 bagi 2, yaitu nilainya 90 derajat. Berapa nilai 90 derajat? Nah, ini kan sudut istimewa, nilainya adalah 1. Nah, itu jawabannya. Sekarang kita lihat hasilnya, ini bentuk tak tentu bukan? Apakah hasil 0 per 0 bukan? Atau tak hingga kurang tak hingga bukan? Bukan ya. Berarti kalau hasilnya bukan bentuk tak tentu, maka jawaban ini dikatakan valid atau sah. Jadi jawaban dari nilai limit X mendekati pi per 2 dari sin X adalah sama dengan 1. Artinya apa ini? Artinya fungsi sin X akan mendekati 1 jika X-nya mendekati pi per 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh yang kedua? Nah, contoh yang kedua berarti sama saja ya, tinggal masukin, tinggal substitusi. Namanya aja substitusi. Berarti tinggal diganti X-nya, limit X mendekati pi per 6. Oke, biar enak, pi per 6 itu diganti dengan sudut. Kira-kira berapa? Tadi pi berapa nilainya? 180 dibagi 6. Jadi berapa? 30. Oke, berarti sini X-nya mendekati 30. Fungsi fx-nya adalah cos X. Maka diperoleh, tinggal substitusi deh ya. Jadi cos 30. Nah, berapa cos 30? Cos 30, ingat kembali dalam sudut istimewa pelajaran kelas 10. Cos 30 nilainya adalah 1 per 2 akar ya, 1 per 2 akar 3. Nilainya bentuk tak tentu bukan? Bukan. Maka ini sudah dikatakan, bisa dikatakan jawaban ini adalah valid. Sekarang yang C. Nah, yang C. Soal yang C dari contoh ini masih pakai substitusi karena hasilnya bukan bentuk tak tentu, berarti itu langsung jawabannya. Sekarang kita lihat limit ya, lim X mendekati pi ya, X mendekati pi dari cos ya, cos X dikurang sin X. Nah, caranya gimana nih? Langsung saja substitusi, berarti cos pi. Nah, cos pi berapa tadi? 180. Jadi cos 180 dikurangi sin 180. Berapa cos 180? Nah, pelajaran kelas 10 nih. Cos 80 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Berarti nilainya, nilai cos pada kuadran 2 adalah negatif. Ya, ingat kembali. Nah, sama aja dengan cos 80 itu berelasi dengan sudutnya 0. Berarti cos 0. Cos 0 nilainya 1. Ya, berarti cos 180 nilainya min 1. Dikurangi sin 0 berarti ya 0. Maka jawabannya adalah min 1. Bentuk tak tentu atau bukan? Bukan. Ini adalah bentuknya tentu. Karena sudah tentu nih, udah ada angkanya. Maka ini dikatakan valid. Berarti ini jawabannya adalah negatif 1. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh pada
soal yang pertama. Kemudian ya soal yang pertama dengan cara substitusi langsung. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan cara penyederhanaan? Misalnya saya punya soal begini. Nah, hitunglah nilai limit fungsi trigonometri berikut. Nah, seperti biasa, yaitu adalah kita substitusi dulu. Nah, misalnya soal yang pertama, substitusi dulu, ya selalu tuh. Jadi langkahnya yang pertama adalah substitusi dulu, yaitu kita peroleh limit x-nya mendekati 0, kan gitu ya, sin 2x, ini saya tulis dulu soalnya, per sin x, substitusi langsung, x-nya ganti dengan 0, berarti sin 2 kali 0 per sin 0. Berapa sin 0 itu tadi? Sin 0 adalah 0. Gitu ya. Per 0. Ternyata hasilnya berupa bentuk tak tentu. Nah, ini kan hasilnya adalah tak tentu. Ya, hasilnya tak tentu. Karena hasilnya tak tentu, maka bukan ini jawabannya. Harus kita sederhanakan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu kita gunakanlah sifat pada fungsi trigonometri. Yang mana yang kita sederhanakan? Berarti yang agak rumit, berarti yang atas nih ya. Nah, kalau yang bawah kan udah sederhana, sin x. Nah, yang atas belum sederhana karena di sana ditulisnya sin 2x. Kan lebih kompleks daripada yang bawah. Berarti kita tulis di sini limit x mendekati 0 gitu ya. Sin 2x saya tulis ulang per sin x ya sama dengan limitnya tulis lagi karena belum disubstitusi ya. Nah, x mendekati 0 sin 2x kita gunakanlah rumus trigonometri sudut ganda. Contohnya adalah sin 2a. Sin 2a rumusnya apa? Yaitu adalah 2 kali sin x dikali cos x per gitu ya, per sin x. Nah, ingat atas bawah ada sin x ya kan? Maka karena ada sin x ya, karena ada sin x berarti ini sin x nya bisa kita coret. Nah, ini habiskan sin x nya, jadi sama dengan ya, sama dengan berarti sisanya adalah limit x mendekati 0 ya, sisanya adalah 2 kali cos x gitu kan. Nah, setelah udah ada yang kita coret tadi ya, baru kita substitusi, berarti 2-nya tetap dikali cos 0. Berapa cos 0 itu? Cos 0 nilainya adalah 1, berarti 2 dikali 1. Berapa jawabannya 2 kali 1? Sama dengan 2. Nah, itu jawabannya untuk yang soal nomor A. Ya, nanti periksa lagi sifat-sifatnya ya, sifat-sifat yang sudah dipelajari waktu kelas
kelas 11 kemarin. Oke, nah sekarang soal yang B. Soal yang B bagaimana nih? Nah, saya tulis ini ya, B sebelahnya aja. Pertama, substitusi dulu. Kita lihat hasil substitusinya ya. Substitusi dulu. Hasil substitusinya. Maka diperoleh limit ya X mendekati 0 dari cos 2x kurang 1 per sin x. Gitu ya, substitusi langsung. Berarti tinggal ganti x-nya dengan 0. Maka diperoleh cos 2 kali 0 kurang 1 per sin 0 sama dengan cos 2 kali 0, berarti sama aja cos 0 kan ya. Cos 0 berapa? Cos 0 nilainya adalah 1, berarti 1 kurang 1 per 0. Sin 0 kan 0 ya. 1 kurang 1 berapa nilainya? Yaitu 0 per 0 ya, per 0. Maka hasilnya adalah bentuk tak tentu. Nah, ini bentuk tak tentu. Jadi bukan jawaban yang sah atau bukan jawaban yang valid. Oleh karena itu kita gunakan adalah rumus trigonometri sudut ganda. Nah, ingat kembali, misalnya saya tulis di sini ya. Ingat pada pelajaran kelas 11 ya, yaitu cos gitu kan, cos 2 cos 2a gitu kan. Cos 2a rumusnya apa? Nah, rumusnya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, kenapa pakai yang ini? Atau bisa juga 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Pakai rumusnya yang mana? Yang atas apa yang bawah? Kita gunakan rumus yang atas. Kenapa? Karena di bawahnya ada sin X. Iya. Jadi kita gunakanlah rumus ini waktu kelas 11. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita tulis dulu sini soalnya adalah limit ya X mendekati 0 cos 2x kurang 1 sin X cos 2x kurang 1 sin X per sin X. Kita gunakan rumus yang mana? Rumus yang pertama. Kenapa? Karena ada mengandung sinnya, supaya nanti bisa dicoret sinnya. Jadi limit ya, limit X mendekati 0. Kita pakai yang atas ini ya. Ya, untuk menggantikan cos 2x. 1 kurang 2 sin gitu kan kuadrat X
dikurangi 1. Kurang 1 ini kan dari soalnya nih, ada kurang 1. Oke, per sin X. Sampai sini paham ya? Maka diperoleh, nah ini kan 1 dikurang 1 habis ya, ini satunya habis. Nah, habis dikurang. Nah, jadi sisanya di atas ini masih limit X mendekati 0 min 2 sin kuadrat X ya per sin X. Nah, ini kan bisa dicoret nih ya. Sin kuadrat itu kan artinya sin kali sin. Berarti ini sin atas dikurangi 1 ya, sin bawah ya, sin atas kan ada sin sama aja sin X kali sin X. Sin X dibagi sin X kan habis. Jadi sisanya adalah sama dengan limit X mendekati 0 ya min 2 sin X. Paham ya sampai sini? Nah, min 2 sin X. Nah, setelah ini baru kita substitusi langsung. Ganti deh X nya dengan 0. Jadi min 2 dikali sin 0. Berapa sin 0 itu? Sin 0 adalah 0. Berarti min 2 dikali 0. Berapa jawabannya? Sama dengan 0. Itu. Ada nggak min 0? Nggak ada, karena 0 itu adalah bersifat netral. Dia tidak positif, dia tidak negatif. Jadi dia tidak memihak kemanapun. Dia tidak memihak ke sumbu positif, dia tidak memihak ke sumbu negatif. Jadi 0 ya 0 aja. Tapi lebih banyak cenderungnya adalah ke arah positif. Nah, jadi min 2 kali 0. Jadi jawabannya adalah 0. Ini bentuk tak tentu bukan 0. Bukan, ini adalah bentuk tentu. Yang tak tentu itu adalah tadi yang nilainya 0 bagi 0. Nah, jadi itu adalah contoh dari dengan cara menyederhanakan. Biasanya kita gunakan penyederhanaan itu dengan bantuan rumus rumus trigonometri pada pembelajaran kelas 11 yang lalu. Misalnya baik trigonometri sudut ganda, trigonometri penjumlahan sudut-sudut, penjumlahan trigonometri. Nah, jadi ingat kembali seperti itu. Oke, itu adalah contoh yang kedua, yaitu kita gunakan rumus trigonometri, yaitu untuk menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Nah, rumusnya bisa kita peroleh, rumus penyederhanaannya dengan bantuan rumus trigonometri sudut ganda, rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut, nah dan seterusnya. Itu semua ada di kelas 11. Selanjutnya adalah yang ketiga, menyelesaikan limit trigonometri dengan rumus limit trigonometri. Ya, di sini kita lihat ada rumus limit trigonometrinya. Nah, jadi ini udah rumusnya ya. Pertama, limit X mendekati 0 sin X per X, atau limit X mendekati 0 X per sin X itu nilainya 1 ya. Yang kedua, limit X mendekati 0 tangen X per X sama dengan limit X mendekati 0 X per tangen X sama dengan 1. Jadi kalau X nya mendekati 0 ya, sin X per X atau sebaliknya X per sin X itu nilainya 1. Tangen X per X per tangen X itu nilainya 1. Kenapa cos nggak ada?
Nah, karena cos kan kalau kita substitusi langsung dengan 0, cos 0 kan ada nilainya. Jadi rumus ini hanya sin dan tangen saja. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh yang pertama. Kita lihat di sini ya. Contoh yang pertama yaitu berapa? Limit X mendekati 0 dari 2X per sin 5X. Nah, caranya gimana nih? Karena yang kita ketahui tadi adalah sin X per X atau X per sin X, maka ini kita ubah bentuknya. Nah, di sini kan adanya sin 5X. Karena di sini adalah 5X, maka kita butuh bantuan. Ini kita tulis dulu, limit X mendekati 0 ya, 2X-nya tetap per sin 5X kita tulis lagi. Ya, kita butuh bantuan karena di sini adalah 5X. Maka kita tulis bantuannya yaitu sesuai sudut yang ada pada sinnya, yaitu 5X per 5X. Nah, jadi seperti itu. Jadi gambar segitiga. Nah, ya. Jadi 5X per 5X. Ini bantuannya dapat dari mana 5X? Karena dari sudut dari sinnya. Maka diperoleh langsung, kita lihat berdasarkan sifat komutatif. Ya, ini tuker aja nih 5X dengan 2X. Berarti saya tuker ke sini ya. 5X per sin 5X gitu kan. Nah, karena ini udah tuker posisi nih ya. Jadi di sini adalah 2X per 5X. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena berdasarkan sifat, jadi kalau di sini yang ini ya, yang sin X per sin X sama dengan 1 katanya. Kalau X-nya mendekati 0, ini X-nya udah mendekati 0. Ininya udah sama nih ya, 5X dengan sin 5X ini sama-sama 5X. Berarti ini nilainya 1. Nah, berarti ini kita tulis gitu kan, 1 dikali, ini X-nya atas dengan X bawah dibagi kan habis X-nya, coret X-nya. Nah, 1 dikali 2 per 5. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 2 per 5. Nah, itu jawabannya. Seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana kita lihat yang kedua? Limit X mendekati 0 dari tangen 3X per 6X gitu ya. Lalu bagaimana? Kita butuh bantuan. Bantuannya yang mana? Lihat di sini adanya tan gitu ya. Sudut yang ada di tan yaitu berapa? 3X. Maka kita tulis lagi limit X mendekati 0 gitu ya. Ini tulis dulu deh soalnya. Tan 3X per 6X ya, butuh bantuannya. Yaitu 3X per 3X. Nah, gitu ya. Kenapa 3X per 3X? Karena di sini sudut pada tangannya adalah 3X. Maka kita tulis lagi limit X mendekati
ganti 0 gitu ya, tuker posisi ini ya, 6x dengan 3x nya, jadi tangan 3x per 3x ya. Nah, tangan 3x per x. Nah, di sini kan atasnya 3x ya, karena dia nggak ditukar nih yang atas, 3x per 6x. Nah, ini nilainya 1, tangan 3x per 3x, berarti ini nilainya 1 dikali x atas sama x bawah habis ini kan, berarti tinggal 3 per 6. 1 dikali 3 per 6 berapa sederhananya? Yaitu adalah 1 per 2, itu jawabannya. Nah, bisa ya, jadi ini adalah penggunaan rumus limit trigonometri menggunakan rumus ya, rumus dari limit fungsi trigonometri. Nah, nanti kita dalam video selanjutnya nanti berbagai bentuk atau varian atau macam dari penyelesaian nilai limit fungsi trigonometri. Baik yang menggunakan cara menyederhanakan atau dengan cara menggunakan rumus limit trigonometri, ataupun bisa nanti gabungan dari keduanya. Yang jelas soal-soal itu pasti digunakan adalah soal yang apabila kalau substitusi langsung hasilnya dalam bentuk tak tentu, maka kita wajib untuk menyederhanakannya dengan rumus trigonometrinya atau dengan kita menggunakan rumus limit trigonometri yang sudah ada. Oke, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk bertanya-tanya, untuk saling sharing, untuk saling tanya jawab, silakan komen di kolom komentar yang ada. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan berbagi itu gratis. Ini adalah channel berbagi. Karena apa? Karena berbagi itu sejatinya adalah menambah, bukan mengurangi. Jadi maka berbagilah untuk menambah. Karena berbagi tidak mengurangi, tapi berbagi menambah, bahkan berkali-kali. Oke, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.